Assalamualaikum Mas Sam. Assalamualaikum Mister. Waalaikumsalam. Lagi di mana ini? Mister, Asam ada pertanyaan. Kemarin Iya, gimana? Boleh. kan Asam lagi ngerjain course-nya. Nah, ada yang mau ditanya ini. Boleh. Asam boleh share dulu. Share screen. Boleh. Share screen dulu gak? Oke, silakan. Course ini. Sabar. Oke. Ikan. Yang ini, Asam lagi ngerjain yang di Python Basic. Yang bunga matahari, tapi yang masukan kedua. Bentar buka dulu ya yang punya Asyam, share screen-nya. Sabar. Oke, ya. Yang terakhir nih. Asyam udah sama semuanya. Sama yang di gambar sini. Tapi Asyam udah pakai yang tanda checklist gak bisa. Coba Mister lihat soalnya dulu. Tulis komentar. Oke. Apa yang tidak kamu sukai? Oh, itu baris ke-6. Coba Asyam periksa ya. Di bagian print, di dalamnya itu dia ngeprintnya terima kasih. K-nya itu kalau di soal itu besar Asyam. Kalau ini kan K-nya kecil yang punya Asyam. Itu berpengaruh itu Asyam. Nah, coba kalau diganti huruf besar bisa nggak? Kalau di platform ini dia harus sama persis. Coba diisi sesuai dengan yang ada di soal. Selanjutnya semuanya. Bentar. Tunggu. Ini dulu. T-nya gede gak sih? T-nya besar. Tidak ada. Kalau anaknya dia laki-laki belum coba. Oke. Iya. Good job. Jadi kalau di ini tipsnya itu Asyam harus sama persis sampai ke huruf-huruf besar kecilnya. Oke. Terus ada lagi? Bahkan sampai pakai tips yang di paling bawah nggak bisa. Oh ya, sama ini. Sama mana lagi? Coba cek lagi. Yang mana? Oh, yang itu. Kemarin Mister lihat itu yang merah ada 3 ya. Kalau nggak salah. Sebentar lagi loading. Oke. Kita review bentar ya. Nah, itu ada di tugas kualifikasi kalau nggak salah. Udah semuanya atau kita sudah masuk ke akhir atau sudah disampaikan juga oleh memang yang udah semuanya kalaupun sudah ada kesalahannya yang udah semuanya kita ingin yang udah semuanya minimal masuk ke dalam Oke. Asyam lagi kan ini mau dikerjain yang terakhir ini bagian terakhir. Nah, sisa 3 nih. Pilih jangan yang dilaksanakan program. Oke. Nah, kita Asyam mau ngeliat program itu dari mana? Nah, kalau untuk yang bintang 3 ini Asyam harus menyelesaikan dulu yang bintang 1 dan bintang 2 supaya nanti ada gambar gembok itu kebuka. Programnya ada di gambar gembok itu Asyam. Coba kita selesaikan yang bintang kedua dulu. Karena kalau ngelihat ini kita nggak tahu nih programnya yang mana nih, ya kan? Harus dikerjakan dulu yang bintang 2, baru nanti buka gembok yang sampingnya itu lah. Di dalam gembok itu ada program yang ada menjadi soal di bintang keempat. Sebentar. Nah, kita coba yang bintang 2 dulu. Kita solve dulu. Supaya bintang yang ketiga itu yang ada di gembok itu kebuka. Soalnya di situ aplikasinya. Asyam tahu ini harus diapain. Oke, Mister ini ya pantau saja ya dari sini ya.
tapi pada hari nanti manusia kemarin tuh kami kita lokal tuh sampai ada orang tua murid yang dalam pelajaran acara lagi ada orang komite dengan guru sampai komite itu ngomong seperti itu kalau ada orang tua yang anaknya atau orang tua yang orang tuanya nggak nonton dari waktu pelajarannya bukan guru bahkan pertimbangkan untuk menaikkan kelas. Mereka pada tahu bahwa anak-anak atau baik itu semuanya di sekolahnya itu antara saya kita mengatakan baik itu anak baik. Buat variabel jam kerja. Orang kita datang biasanya Bunda semuanya, kami ingin ngajak sebuah misalnya bentuk komitmennya bentuknya yel-yel. Nah, udah ketemu nih. Jadi dua ini harus benar. Saya mau lihat di bagian ini. Ya itu ketentuannya ya. Lihat. 1 bulan ditentukan hanya 4 minggu. Dan kodenya nggak boleh lebih dari 4 baris. Oke. Yo, semangat. Gimana? Udah oke tuh, variabelnya disimpan di situ, inputnya nanti disimpan di variabel jam kerja, boleh. Oke, lanjutkan. Saya pengen untuk komitmen ini masukkan ke dalam ya bahwa transtingnya dari kami yang ditentukan jadi orang tua selesai dan orang ya itu orang tua suka kami ada belajar dan nah tapi untuk sesi ada enak untuk nanti bedanya guys soalnya pada tapi saya pengen kali ini. Tunggu. Asam baru nyadar, Asam itu selalu salah di sini. Apa itu? Titik 2-nya jangan lupa. Oke, nice. Titik 2. Hati-hati ya, harus teliti ya. Itu harus persis sama seperti yang di soal. Nah, sekarang Asam mulai bingung nih. Bingungnya di mana? Soalnya itu udah paham ya tapi ya Asam ya. Gimana cara dapet kalau udah paham kita harus membuatnya persis kayak gini. Tapi Asam itu bingungnya itu ini kan ada alokasi. Saya ngebuat print alokasi dari budget titik 2. Nah, kita kan butuh variabel yang ngebuat itu jadi kayak gini. Betul. Nah, ketentuannya itu. Jadi kita gimana mau? Oke. Ketentuan variabelnya itu ada di dalam soal. Tuh, soalnya dikatakan tuh kondisi kerja programmer pro-tim itu beragam. Nah, ketentuannya seperti ini. Seorang programmer bisa diberikan kerja untuk 20 jam per minggu atau 40 jam. Itu ketentuannya yang pertama. Yang kedua, penghitungannya programmer ini menilai 1 jam dari waktu kerja mereka dengan berbeda. Jadi, kalau kita tahu per jamnya itu 500, berarti kita harus hitung berapa sih jumlah kerjanya si programmer di variabel jam kerja. Oh, berarti jadi misalnya gaji. Nah, oke. Jadi kalau kita buat dulu kita butuh variabel lagi. Ya, boleh. Butuh variabel lagi, betul. Asyam, kalau untuk penamaan variabel usahakan jangan pakai huruf besar ya di bagian awalnya. Nah, itu kan Asyam pakai tulisan gajinya, G-nya huruf besar ya.
Jangan gaji deh, nanti takutnya. Rancu sama yang sebelumnya. Jangan deh. Iya. Heeh. Dibuat total Soalnya juga kalau boleh. G-nya dikecilin sama. Total, misalnya total gaji atau total saja juga boleh. Yang penting Asyam paham maksud dari variabelnya dan mudah untuk diinterpretasikan. Nah, sama dengan ingat tadi berdasarkan jam kerjanya, per jamnya dibayarnya itu misalnya 500 misalnya. Dan 1 bulan itu ada 4 minggu. Ini. Sis. Kali. Seperti ini seharusnya. Itu masih mendapatkan gaji per minggu Asyam. Karena jam kerja itu satuannya apa? Tuh, banyak jam kerja per minggu. Ya. Belum per jam. Nanti yang akan kita hitung sampai per jamnya. Tuh, di bagian atas tuh banyak jam kerja per minggu. Nah, hati-hati. Per minggu bukan per jam. Berarti harus diapakan lagi? Maksudnya? Perlu dikalikan tadi yang ketentuan di bawahnya. Gaji dikalikan jam kerja dikalikan 4. Karena kan kita mau nyari per bulan. Ya enggak? Tuh, panjang 1 bulan adalah 4 minggu. Nah, paham ya? Nah, Oh iya. oke. Nah, terus itu ada Ya, yang perlu dan kita butuh sesuatu. Yes, apa yo? Tadi mau tanya misternya. Oke, nice. Good job. Soalnya kalau ini bakal error kalau gak dikasih INT dulu. Kenapa kok error? Kan itu jadi angka di bawahnya. Ya. Sip, bagus. Jadi untuk mengkonversi nilai stringnya menjadi angka ya. Good. Good job. Kita coba. Aduh, tunggu. Lupa sesuatu. Ada payo yang kurang. Outputnya belum. Oke, good job. Saya mau nambah akun karena juga punya anak perempuan. Di komunitas lainnya saya ulang ke Burian nanti mungkin dia Burian nanti saya akan membahas lebih ya sekali itu. Allah selalu nanti soal Burian dari mana nanti insya Allah di kayaknya ada dia nanti bawahnya jadi coba kalau masuk dulu nanti insya Allah nanti akan saya share di bawah itu ya. Oke, saya Bunda Priana kali ya Bunda Pri nanti kan Bunda Pri yang ada orang tua di kelas tapi nanti kita ada dulu sesi Mister. Oke, udah semuanya selamat untuk weekendnya. Asyam juga beberapa minggu kemarin itu udah buat waktu di laboratorium udah ngebuat itu project baru. Itu yang projectnya Asyam udah dipublish belum? Kalau belum dipublish dicoba dipublish. Maksudnya dipublish biar nanti Mister bisa lihat di bagian publishnya projectnya Asyam. Oh iya. Asyam udah ada project baru, pointer namanya, pointer. Oke, mantap. Bisa? Berhasil? Oke, good. Nah, ini baru kebuka nih programnya buat menjawab yang bintang 4-nya. Jadi programnya di bintang 3. Ada Bunda Adam dari kelas 2 terima kasih Bunda.
bunda semuanya boleh. Makasih ya bunda semuanya. Assalamualaikum. Nah, kenapa kok gelap ini? Udah balik. Masih terhubung Asyam? Oke. Sebentar, ini kenapa putih semua ya? Nah, udah muncul. Di refresh coba. Di asamnya belum. Ya, ini masih ulang lagi sih, loading lagi di misernya. Coba di refresh dulu. Mungkin butuh di refresh, di reload lagi. Ya, ini masih ulang lagi sih, loading lagi di miser. Bapak sabar dulu, Mister tungguin. Ayah ngirim kebukanya jidat. Saya aja di grup itu nggak pernah terapi sedih sampai banyak. Coba di refresh lagi Asya, itu sepertinya nge-lag tuh. Udah. Tunggu asam lemot. Ya. Udah. Bolak balik kita lihat. Kenapa? Ya, itu jadi ngaruh sayuran di kulkas depan tuh. Tahu bulan makan arisan kan. Kulkas satu. Asyam lagi apa Asyam ada di situ lagi streaming di laptopnya? Atau lagi buka web yang dia lagi stream? Enggak? Ini masih loading nih. Oke. Banget ya. Saya coba hentikan berbagi dulu online lesson. Kenapa? Gimana Syam? Sebentar, asam share screen lagi coba. Lagi mau berusaha lagi share screen lagi nih. Oke. Berarti mulai ini udah ada komputer tapi lama-lama ada. Itu lama loh ya tahun kemarin. Ya anak kelas B belum tahu. Sebentar, ini asam nggak bisa. No connection pantesan. Sekarang lama doh. Coba diperbaiki dulu koneksinya. Mister Asam pindah device dulu ya. Oke. Nah, oke nih. Lancar nih kayaknya nih koneksi yang ini. Asam terus share screen yang tadi lagi ya. Oke. Tadi main di laptop Asyamnya. Yang di laptop. Coba share screen. Oke. Sudah muncul.
Tadi yang apa ya? Yang Aduh, di Python basic kalian. Python basic ya. Oke. Ada tugas kualifikasi. Ya oke. Coba dulu dibuka. Oke, kita masuk yang keempat, bintang keempat. Ketiga kok keempat. Kita cek dulu, kita lihat programnya seperti apa sih sebenarnya yang ditanyain untuk soal yang bintang keempatnya. Nah, coba Asyam ceritakan program itu ngapain sih? Belum tahu. Ya di ini ya, di run dulu, nanti ceritakan ke Mister ya, maksudnya suruh ngapain dia. Banyak banget. Oke, lihat outputnya seperti itu. Kalau Asyam melakukan input jam kerja dan gaji per jamnya seperti itu. Sekarang coba input jam kerjanya itu sama kayak yang tadi. Jam kerjanya 40, ya kan? Habis itu inputnya itu untuk gajinya per jam 500. Itu 40. Waduh, 400. Coba deh. Diterima enggak ya? Oke, good. Terlihat nggak di situ polanya udah? Atau cerita dari programnya itu? Mana? Share screen-nya hilang lagi Asyam. Halo, Asyam masih nyambung nggak suara Mister ke sana? Ini di Mister share screen-nya Asyam tiba-tiba mati nih. Halo, tes. Asyam. Oke. Muncul lagi. Good. Gimana? Ketemu maksudnya dari program itu maunya apa sih sebenarnya? Bisa ceritain ke Mister sebelum masuk ke yang bintang 4-nya? Gimana? Di situ kan ada conditional comment ya, if else. Nah, jadi di dalam program tugas kualifikasi yang bintang 3 ini sebenarnya tujuannya tuh sama seperti yang di bintang 2 tadi. Hanya saja di sini ditambahkan dengan constraint gaji maksimum. Jadi kalau nanti ternyata misalnya nih ada programmer yang jam kerjanya itu melebihi total dari seluruh pembayaran di jam kerjanya itu melebihi jumlah dari gaji maksimumnya, maka programmer itu tidak akan di hire atau tidak akan kita pekerjakan karena sudah melebihi total budget yang kita tentukan di variabel gaji maksimum. Nah, gitu ya. Jadi if else itu tujuannya untuk memeriksa apakah nanti ketika ada developer kerja dalam waktu per minggunya itu di input dan jam kerjanya per jamnya itu harganya dimasukkan, jangan sampai melebihi alokasi maksimum budgetnya. Nah, sekarang coba diimplementasikan di bintang 4-nya. Berarti jawabannya betul yang mana? Itu ada
3 yang betul. Hanya 3. Tip hintnya untuk Asyam. Ada 3 yang betul. Oke, yang di checklist Asyam itu udah oke. Sekarang tinggal cari satu lagi. Mana yang betul lagi? Yang atas itu udah betul. Sorry, ini suara Asyam nggak kedengeran nih. Coba suara Asyam mana? Nggak kedengeran nih misternya nih. Cuman terlihat gambar aja nih. Ada permasalahan dengan mikrofonnya nggak? Kalau gambar oke, terlihat. Kalau di sini mikrofonnya sama gambarnya sama kameranya aktif nih. Tapi Mister nggak dengar suara Asyam. Ini belum terdengar nih suara Asyamnya. Bisa coba relogin nggak? Kalau misalnya ada masalah nih. Relogin lagi, relog lagi. Oke. Nah, bagus. Terdengar dah suara Asyam. Gambarnya juga udah oke. Oke, coba share screen lagi Asyamnya. Oke. Nah, jadi yang pertama tadi udah betul Asyam. Yang kedua itu juga udah betul. Nah, tinggal cari satu lagi. Mana? Berarti. Yes. Dari yang kok itu, jika gaji yang diminta lebih besar dari gaji permintaan tidak disetujui. Kalau lebih besar berarti Semuanya salah. oh sebentar. Mister salah baca nih. Yang pertama itu kurang tepat Asyam. Jika gaji yang diminta Makanya lebih saya kecil. bilang ada checklist. Iya betul. Oke, betul Asyam tadi. Mister salah baca nih. Soalnya udah benar. Oke. Jika gaji diminta lebih besar dari yang paling besar mungkin. Lagi. Ya, betul. Sebentar, orang answernya ini lama. Wait for Ada 30 detik ya nunggunya ya. Oke, nice. Good job. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke materi selanjutnya dulu ya, Asyam ya. Untuk yang lain nanti kita coba teruskan kalau ada waktu setelah materi ya. Mister mau izin share screen dulu. Gimana? Cuman tadi doang yang mau ditanya. Apa tuh? Tanya apa tuh? Cuma udah asing cuma itu doang yang ditanya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi, kalau nanti pas ada lagi waktu lebihnya kita coba bahas lagi ya. Kita masuk dulu ke materinya. Oke, Asyam, Mister mau share screen, izin share screen. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perintah berkondisi sama di hari kerja ini, tapi kita mau modifikasi atau kita lebih advance lagi di bagian nested-nya. Sama kayak yang kemarin tuh konsepnya.
Kalau Asya masih ingat konstruksi bersarang, dia itu ada fungsi di dalam fungsi, di mana fungsi yang terdalamnya itu akan mengembalikan suatu nilai, baru bisa dibuat konstruksi bersarang. Tapi kalau ini kita mau membicarakan terkait dengan perintah berkondisi yang bersarang. Jadi di dalam if ada if. Nah, itu konsepnya nested itu perulangan. Jadi ada sesuatu komen di dalam komen tertentu yang akan kita masukkan ke dalam kondisi bersarangnya. Nah, di sini akan kita coba lebih perdalam lagi kondisi perintah berkondisinya, masih sama konsepnya. Ada if, kemudian nanti ada kita pelajari if else sama if else. Nah, itu tuh gambaran yang nanti akan kita pelajari ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba kondisi perintah bersarang ini dengan menggunakan beberapa pilihan yang dia pada saat materi pertama kita gunakan kombinasi logiknya yang menggunakan and atau or. Nah, kalau masih ingat, misalnya kondisinya ada dua, kategori dan keinginan, berarti kita menggunakan and. Kalau itu bisa misalnya hanya salah satu saja boleh terpenuhi, maka kita akan gunakan or. Oke, nice. Kemudian kalau mau dilihat lagi bentuk flowchartnya, nah itu bentuknya seperti ini nih. Kalau kondisinya, oh ya gimana Asyam, mau ditanyakan? Mbak, tadi kepencet doang. Oh kepencet. Oke, apa? Kita lanjut ya. Kemudian kalau untuk bentuk flowchartnya sama ya seperti yang kemarin ya. Jadi ada dua kondisi nih. Cuman kalau kita lihat nih, berarti kita buat 4 kondisi loh di sini. Nah, kira-kira bisa disederhanakan nggak sih? Nah, itulah salah satu fungsi yang nanti akan kita bahas di sini, perintah berkondisi yang menggunakan nested. Nah, kita coba lihat dulu ya. Kalau kita menggunakan perintah kondisi yang biasanya, yang pertemuan sebelumnya tanpa ada bersarang, kita akan membuat 4 baris code, di mana setiap baris code ini nanti akan menseleksi 2 kategori secara langsung dengan menggunakan and. Kategori keinginan dan kategori dan keinginan, ya kan? Nah, ini kalau dilihat secara program jalan aman. Dia sesuai dengan apa yang kita inginkan, programnya tidak error, kemudian input usernya juga bagus. Tapi ketika nanti kita melakukan terkait dengan optimalisasi program atau optimalisasi kode, nah ini yang perlu diperhatikan. Di sini kalau terlihat Asyam di bagian ini ya slide-nya ya, ada kategori ini sama loh sebenarnya. Kemudian kategori yang satunya juga sama. Satunya produk susu, satunya roti. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan untuk membuat satu komen seleksi maksudnya ya, untuk mencakup 2 keinginan, sawah dan bukan sawah. Begitu pula yang roti, gandum dan yang bukan gandum. Jadi nanti akan ada 2 seleksi atau 2 perintah seleksinya dengan menggunakan nested. Jadi di dalam if nanti ada if lagi. Gambarannya jadi seperti ini nanti flowchartnya. Jadi kita cek dulu kategori di awal. Tadi kan ada 2 ya, berarti kan ada produk susu dan produk roti secara umum. Karena ini sama nih sebenarnya. Nah, kita cek dulu apakah dia ngetiknya produk susu atau roti. Kalau susu, nah baru masuk ke dalam nestednya nih. Nestednya di bagian variabel keinginan. Dia ada 2 ketentuannya, sawah dan bukan sawah. Secara flowchart gimana sih nulisnya? Kayak gini. Jadi setelah kita menyeleksi ini, jika itu memang dia mengetikkan produk susu, maka dia akan masuk ke dalam nested if-nya untuk menyeleksi variabel keinginan. Di mana variabel keinginan ini ditentukan apakah dia sawah atau bukan sawah. Karena akan mempengaruhi output yang ada di sini nanti. Nah, selesailah ini yang sebenarnya 2 komen dalam satu if yang bersarang atau dalam satu perintah kondisi bersarang. Gimana? Ya, ada yang bingung? Ini tuh kayak pakai ya itu true and true or false. Nah, jadi kan misalnya kita ngetik produk susu, ya itu keinginan sawah, ya output eco farm. Nah, ini kan turun ke sini, ke kategori roti, ke enggak ke sini. Nah, ke iya ke sini. Nah,
atau tidaknya. Oke. Pembacaan flowchart di sini, Asyam, ini yang atas ini merupakan satu kondisi terpisah dengan kondisi ini. Ini bukan if else ya, masih kita menggunakan asumsi if, tapi kita menggunakan if-nya bersarang. Jadi ketika ini tidak ada di sini, misalnya ini bukan sawah, pokoknya dia menyeleksi ketika dia produk susu, saat dia itu menemukan bukan sawah, langsung akan di-outputkan di sini. Nah setelah itu ini nggak dikerjakan nih, karena kita menggunakan perintah if saja, bukan if else. Nah lain kalau yang tadi disampaikan Asam tadi itu, kalau itu menggunakan if else, nah itu beda lagi, bukan seperti ini nanti flowchartnya. Nah ini sementara ini yang pertama ini yang kita bahas terkait dengan if dulu. Oke, if-nya kita nested. Jadi yang ada di sini ada dua if, kita nested jadi satu aja. Jadi gitu misinya. Jadi nanti hanya ada dua if nested 1 dan if nested 2. Oke, belum kita menggunakan yang if else atau if else. Kan, belum masih di situ. Tadi tuh Asam meloncat tuh, tapi nice. Pemikiran Asam udah sampai ke situ ya. Tapi yang jelas untuk yang flowchart di sini itu belum mencakup yang else-nya. Nah, gimana sih kalau dalam bentuk codingnya biar tergambar lagi ya? Coba ya Mister melanjutkan. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan bahwa dia hanya terputus di sini, di bagian bawah ini. Ketika dia udah selesai keinginan, maka udah stop. Program nggak akan melanjutkan di bagian seleksi selanjutnya. Apakah kategorinya itu apa tadi yang kedua? Roti atau bukan? Enggak lagi. Karena dia memilih produk susu. Karena kita menggunakan command if. Programnya jadi seperti ini. Tuh, kan? Betul? Kita belum menggunakan if else. Untuk yang nested if utamanya ya. Kita bagian ininya dulu nih, kita lihat. Oke. Ini masih if murni. Kemudian ini juga if murni. Jadi ketika dia kategorinya tidak sesuai dengan dua hal ini, maka stop program. Oke, setelah dia memasukkan kategori ternyata apa cocok dalam salah satu produk, baru dia masuk ke dalam nested-nya. Nah, nested-nya ini yang baru kita pakai if else-nya. Kalau yang sebelumnya kita belum pakai if else. Masih murni if dulu. Karena keperluan kita hanya menggunakan dua seleksi, yaitu produk susu dan roti. Sementara produk selain itu kita tidak ada komen. Apakah mau dibuat output A, B, C, nggak ada. Belum ada di sini di rekomendasi pintar yang pertama ini. Jadi kita masih fokus ke dalam dua seleksi, dan setelah dua seleksi itu kalau tidak ada, maka program hanya menampilkan blank page. Jadi hanya layar putih aja yang muncul. Udah nggak ada lagi yang harus ditampilkan. Nah, untuk yang kondisi ini kita menggunakan if saja. Tidak perlu kita memperhatikan kondisi lainnya seperti apa. Ah, itu nanti. Cuman di dalamnya kita udah menerapkan fungsi else. Kenapa kok ada fungsi else di sini? Asya bisa bantu Mister ini menjelaskan? Fungsi else Kak, misalnya diketik. If-nya itu keinginan dua kali sawah. Nah, print itu kan ke yang lainnya, print desaku gitu. Lainnya itu contohnya apa? Bisa sebutkan kasus lainnya? Enggak. Contohnya apa? Di bagian nested-nya ya, Mister ngomongin nested-nya ya, karena di bagian main if-nya ini memang nggak ada nested-nya, nggak ada else-nya, hanya sekedar satu aja. Yang ini Mister tanya ini, else-nya ini contohnya apa? Yang else-nya ini contohnya apa? Coba sebutkan. Apa contohnya? Bingung? Sesuai sama yang tadi dijelaskan Asyam, jadi yang lain selain sawah, contohnya apa? Berarti sebutkan aja selain sawah, misalnya ladang, atau misalnya kebun. Pokoknya tidak merupakan sawah. Nah ini kan keinginannya, bukan sawah. Nah bilang aja di dalam variabel itu kita isikan aja ladang misalnya kan, produk susu dari keinginan untuk ladang, variabel selanjutnya. Jadi dia akan mengeluarkan display outputnya itu ini. Itu ya. Jadi dengan kita melakukan else saja,
kita akan menghandle seluruh keinginan atau seluruh komen di luar keinginan sawah. Nah, itu enaknya ketika kita menggunakan else. Kita nggak perlu lagi menyeleksi satu-satu. Kalau dia munculnya ladang gimana? Kalau dia munculnya ini, pokoknya kalau dia ternyata selain sawah, ya udah langsung aja masukkan ke dalam else. Itulah pengertian dari else-nya ya. Jadi selain dari yang kita tentukan di atas. Oke. Dari sini masih aman? Apa ada yang mau ditanyakan? Masih aman. Oke, good. Nah, selanjutnya, di sini kita akan coba melakukan konfirmasi dulu nih, seperti biasa. Tadi kita masih ngomong yang sederhana dulu ya, tapi kita lakukan bersarang di situ. Kita lakukan nested di situ. Sederhananya di sini maksudnya adalah main if-nya, main perintah kondisinya. Kita tidak menggunakan if else, tapi masih if saja. Nah, kemudian kita mau cek dulu terkait dengan ekspresi logis sederhananya. Ini Asyam udah familiar dengan sebutan-sebutannya ini ya. Kalau yang lebih besar itu bentuknya kayak mulut kebuka. Oke. Kalau yang lebih kecil mulutnya ketutup atau kebukanya ke kanan, gitu ya. Yang perlu diperhatikan, hati-hati di sebagian sama dengan. Ya, hati-hati ya, karena ini kalau dia ekspresi logis sederhana, untuk membandingkan kita sama dengannya butuh dua ya. Kalau satu itu artinya assignment, mendefinisikan sesuatu ke dalam variabel. Nah, itu assignment namanya, sama dengannya satu. Jadi kalau nanti itu tujuannya untuk tipe logis, akan error kalau dia disama dengankan cuma satu, bentuk kodenya cuma satu sama dengan. Hati-hati ya di sini. Kalau untuk yang lainnya ini hanya penggabungan. Kalau tadi lebih kecil dari sama dengan, ini lebih besar sama dengan, dan ini tidak sama dengan. Tidak disimbolkan dengan tanda seru ya kalau di Python. Biasanya seperti itu. Di beberapa program lain juga hampir sama seperti itu juga, tanda seru yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan tidak. Nah, oke, ini ekspresi logis sederhana dulu. Nah, sekarang buat ngetes nih. Kalau ini pernyataan pertama, ini balikannya nilainya apa nanti? Return apa? True or false? False. True. Apa? Yang pertama apa? False. False. Yang kedua? True. Yang ketiga? Yang ketiga ini true or false? False. Yang keempat? False. False. Yang kelima? True. True. Yang selanjutnya yang keenam? False. Yang terakhir? True. Benar. True. True ya. Oke, nice. Jadi udah teliti nih di Asyam bagian ini ya, yang keempat ya. Jadi hati-hati dengan tanda petik nih. Karena kalau tanda petik artinya dia string. Oke, good. Untuk reviewnya terkait dengan ekspresi sederhananya, terkait dengan logis campuran. Nah, sekarang logis campurannya. Logis campuran tadi Asyam udah menyebutkan ya, ada and, ada or tadi ya. Nah, kalau and itu berarti untuk mendefinisikan kedua variabel atau kondisi sederhananya itu harus dipenuhi. Tapi kalau or hanya satu variabel yang bisa dipenuhi, dia akan langsung bernilai true. Nah, sekarang nih lanjut ke contohnya untuk mereview nih. Sekarang untuk yang pertama ini true or false? True. True. Yang kedua? True. Oke, yang False. Oke, false. Karena yang bikin false yang mana? Yang pertama. Oke, ini ya, satu lebih besar dari dua ya. Oke, good. Yang ketiga? True. True. Kenapa kok true? True. Kenapa kok true? Karena kan kalau or jadi cuma harus salah satu doang yang benar, bukan Oke. dua-duanya. Good. Oke, mantap. Udah bisa menjelaskan, mantap. Yang kedua, yang selanjutnya keempat?
false. Kenapa kok false? Bagian mana yang bikin false? Karena yang pertama. Yang pertama. Kalau yang pertama itu variabelnya ans itu adalah string yes gimana? Oh iya. Betul kan? Yang Berarti yang bikin oh iya yang kedua. yang kedua yang pasti bikin false. Karena yang kedua itu satunya string, satunya number. Oke ya. Yang selanjutnya maaf. Yang selanjutnya? Oke, yang terakhir? True. True. Oke, good. Oke, hati-hati ya dengan nanti pada saat kita melakukan seleksi kombinasinya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang udah kita bahas terkait dengan perintah berkondisi. Yang sebelum materi sekarang ini, sebelum yang bersarang, bentuknya sederhana sekali seperti ini. Nah, nanti tetap ingat, maupun dia baik itu kondisi yang bersarang ataupun tidak, kondisi if itu kondisi umumnya seperti tadi flowchartnya. Hanya saja perbedaannya ketika kita masuk ke dalam nested, nanti di dalam if-nya itu ada if lagi. Itulah yang dikatakan nested-nya. Untuk penulisannya juga jangan lupa ya Asyam, jangan sampai ini terlupa tanda titik 2 atau juga terlupa indentansinya. 4 spasi bisa dipakai dengan apa kalau di keyboard? Selain dengan menggunakan spasi, langsung 4. Tab. Nice. Oke ya. Pakai cara itu aja daripada diketik 4 spasi dengan menggunakan spacebar-nya. Oke, nah sekarang kita coba nih ya masuk ke dalam perintah berkondisi bersarangnya. Yang tadi kita balik lagi ke yang contoh tadi. Sekarang kita ngomongin sama seperti yang sawah dan yang bukan sawah tadi. Apa tadi ya? Produk susu sama yang roti. Nah sekarang kita ganti buah dan sayuran. Sama aja posisinya. Ada kategori dan ada keinginan. Ini kita coba kalau dia ternyata kategorinya saja yang kita seleksi, kemudian kita buat else. Nah tadi kan belum ada else ya. Sekarang kita mau coba else. Tadi yang Asyam tanya, kalau dia ternyata nggak ngetik buah, Mister, ngetik kalau tadi apa? Produk susu. Kita nggak ngetik produk susu. Nah nanti dia akan larinya kemana tuh? Harusnya kan selain produk susu bisa aja gitu kan? Bisa, betul. Tapi nanti kita nggak akan sesuai dengan spesifik keinginannya. Contohnya di sini adalah kategorinya itu kita tentukan 2, buah dan sayuran. Pas dia ketik sayuran betul, ya. Tapi pas dia ketik roti, nah outputnya itu sayuran semua loh, hati-hati. Kalau dia langsung dimasukkan ke dalam else tanpa ada seleksi sebelumnya yang sesuai dengan keinginan kita, itu akan menjadi bug istilahnya. Bug itu bukan berarti yang dia error, bukan. Tapi ada sesuatu hal yang secara program benar, secara program dia bisa jalan, tidak ada error, tapi sayangnya pas waktu outputnya atau hasil yang dihasilkan itu kurang pas dengan keinginan kita. Nah itu bug juga itu, hati-hati itu. Bug seperti itu lebih susah dibenerin atau dideteksi daripada yang error. Kalau error udah pasti program nggak jalan kan. Nah kalau bug hati-hati. Nah ini nanti akan menimbulkan kondisi kemungkinan bug. Nah ini tadi yang Mister terangkan ya. Kalau dia masukin kategori roti, kemudian keinginannya dengan biji masuknya dia kentang, kan aneh ya. Maksudnya secara program betul, tapi secara logika kita atau keinginan dari sisi perusahaan, nah itu tidak pas. Makanya hati-hati dengan penggunaan else. Else itu digunakan pada saat memang kita sudah mendefinisikan semua filternya, semua kategori kita definisikan yang perlu-perlu. Ketika itu di luar semua kategori itu, baru kita masukkan else. Nah itu hati-hati dengan else-nya. Nah ini yang model bersarang yang sederhana dulu ya. Nah ini baru nanti kita masukkan else-nya di fungsi main if-nya. Kalau yang tadi kita udah menerapin nih yang di nested-nya pakai else. Nah sekarang yang di bagian main fungsinya kita juga menggunakan else. Dan hati-hati dengan else ya. Oke, nah sekarang kita coba dengan kasus yang lain nih. Ini kasusnya kita hanya menyeleksi satu keinginan atau satu waktu, satu variabel dulu. Kemudian yang lainnya dianggap suatu hal yang masuk ke dalam else-nya atau fungsi lainnya. Nah, makanya di sini kita tidak memerlukan
seleksi lagi untuk waktu makannya. Karena waktu makan selain sarapan itu sudah dianggap sebagai waktu sarapan yang lain. Berbeda dengan yang tadi, kategorinya ternyata perusahaan butuh 2. Nah kalau ini kategorinya hanya 1. Baik itu 1, 2, 3, Mister tekankan lagi ya. Pastikan bahwa seluruh kategori yang diinginkan itu harus terseleksi dengan baik dulu. Baru nanti kalau memang yang lainnya sudah oke, kok si perusahaan masih merekomendasikan hal yang lain di luar 3 variabel atau 2 variabel yang kita tentukan, baru masukkan ke dalam else. Ya, hati-hati di situ. Nah, nanti untuk kondisinya yang akan kita buat, berarti kondisi yang tidak tadi, nah ini bagian sarapan ini tadi yang bukan sarapan, masuk ke dalam fungsi else-nya. Di dalam fungsi else apakah bisa dibuat nested? Bisa. Nested itu tidak ada batasan, baik itu di fungsi if-nya atau di fungsi else-nya, atau satu lagi ada di fungsi elif. Else if itu kepanjangan dari singkatan dari else if itu adalah elif. Nah, itulah yang nanti akan kita gunakan atau kita modifikasi ke dalam nested if-nya. Nah, bentuknya seperti ini nih nanti. Jadi else-nya nanti akan membuat suatu komen lagi yang akan menyeleksi apakah dia keinginannya yang mengenyangkan atau yang enggak nih. Karena kita bukan sarapan nih gitu kan. Misalnya aku nggak mau ini yang waktu yang aku masukkan bukan waktu sarapan tapi waktu siang-siang. Nah itu nanti kita cek setelah ternyata bukan sarapan, berarti masuklah ke dalam fungsi else-nya. Oke, nah ini input datanya contohnya. Nah sekarang dari itu semua ada pertanyaan nggak dari Asyam sebelum kita masuk ke dalam course-nya? Jadi kita coba langsung praktek nih di course-nya. Masih bisa mengikuti? Oke, kalau bisa coba kita buka course-nya. Course-nya kita buka di toko rekomendasi. Asyam share screen. Mister stop dulu sharing-nya. Asyam coba share screen course-nya Asyam. Oke, kita coba langsung praktek ya. Di rekomendasi berapa? Toko rekomendasi. Di bagian M2 P2. Berarti di setelah yang di control structure di bagian lesson 2-nya. Oke, coba. Yang mana ya? Oke. Untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, nah itu sebenarnya bukan merupakan pernyataan yang tepat. Jadi selain itu yang tepat. Jadi yang bawah itu kurang tepat. Untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, kata-kata fungsi spesial digunakan if, else. Itu fungsi biasa sih, meskipun mau nggak bersarang juga bisa. Berarti dia nggak perlu dibuat seperti itu. Jadi ambil yang betul itu yang di pernyataan ketiga. 1, 2, dan 3. Coba. Nah, oke. Karena untuk melakukan kondisi bersarang itu tidak harus menggunakan itu, tapi bisa menggunakan if saja. Kan gitu ya. Oke, next.
Oke. Oke. Kayak tap aja biar langsung ke 4 spasi. Itu underscore ya. Oke. R-nya double tuh Asyam. Oh, Eka harus ini. Huruf R-nya ketinggalan. Itu Balik kalau ke tidak R-nya. ya, Oke. iya. Misalnya sampai kan nggak bisa ada dua. Iya. Tunggu banget. Mau minum dulu Asyam? Minum dulu aja nggak apa-apa. Sakit nih tenggorokannya.
Satu baris lagi. Wah, pencet tab nih. Mana saja. Salah. P-nya kecil. Bukan dari caps lock. Oh, Caps lock. oke. Perasaan pizza Z-nya 2 deh. Kita kan sesuai sama yang ada di latihannya dulu. Gak apa-apa, kita ikutin aja. Oke. Wah, menurun nih. Semangat. Agak panjang nih udah nih codingannya nih. Jadi, Bukan. kenapa tuh? Pundak Asan sakit. Ya tahu dari tadi pagi. Apa yang sakit? Pundak. Oh. Oke, hati-hati. Pelan-pelan aja deh. Ya tahu tadi pagi. Dari tadi pagi. Kenapa ini loading? Aman koneksi di sana? Kanan. Coba di refresh. Oke, good. Ini sama ya? Sama dengan yang mana? Yang sebelumnya. Flowchartnya sama, cuman penulisan codingnya lebih optimal yang ini karena dia langsung menyeleksi variabel waktu makannya. Kalau tadi satu-satu tuh, makanya jadi ada 3 kalau nggak salah tadi itu. Wih. Oke. Ini dengan pemanfaatan if else sehingga caps lock tuh sehingga lebih optimal di nested-nya. Bingung. Kak kecil sama gedenya nggak bisa baca. Keinginan. I. Oke. Good. Kok tabnya 2? Ya, karena kan dia di dalam komen
if yang di nested. Jadi ada 2 kali. Kalau tabnya 1 nanti dia akan dibaca sebagai komen miliknya main if-nya, bukan di nested if-nya. Selalu Kenapa ada logo dinosaurus mas? Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa? Tadi gak mau kepencet sesuatu malah ada dinonya. Oke, siap. Ketik dulu yuk, coba supaya biar bisa dapat simbolnya lebih dari 30 nih. Salah tulisan itu. Oke. Berapa? 31. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita udah mau masuk nih bagian if else-nya nih. Sekarang udah masuk ke yang kayak praktek tadi. Nah, coba kita baca dulu soalnya. Jadi di soal itu rekomendasikan produk yang akan promosi. Ketentuannya di bawah, jika pembeli ingin merekomendasikan ingin rekomendasi, program menanyakan untuk kategori barang. Nah, sebelumnya berarti kita harus tahu dulu kan, apakah kamu ingin barang promosi atau enggak. Nah, itu yang baris pertama itu yang akan disimpan di dalam variabel sales-nya. Nah, oke ya. Nah, terus kita seleksi. Kalau dia benar-benar sales, nah kita cek. Oh, langsung program. Oke. Coba dicek dulu tuh. Ada bad input di bagian kedua. Apa yang kurang kalau kita penulisan conditional if? Enggak. Titik 2. Iya, baris 2. Itu apa yang kurang? Titik 2. Oh, titik 2. Iya, oke. Nice. Terus selanjutnya. Oke. Terus ada lagi. Yang kita coba cek dulu di bagian if-nya. Oke ya, itu. Terus selanjutnya di bagian apa lagi? Ini kita masuk ke nested-nya ya. Jika kategorinya manisan, buah jeli untuk 200 koin outputnya. Kalau kategori lainnya, nah kita langsung menggunakan else. Nah, betul tuh. Cuman else-nya ada yang beda nggak? Ada yang kurang nggak sih? Yang di baris ke-6. Diperhatikan yang baris ke-6 ada yang kurang nggak? Oke, good. Dan yang terakhir ada di else-nya yang baris ke-8. Oke, nah menurut Asyam tuh betul nggak else-nya ada 2? Benar. Else itu iya, berarti itu harusnya milik siapa?
main function Ya, if-nya atau nested if-nya? Yes, betul. Pilih main function-nya. Coba ya. Ada yang ketinggalan nggak sih? Oke, good job. Tapi untuk membuat Apa? itu lebih terbaca, Asyam, nomor 9, baris kode nomor 9 itu usahakan masuknya satu tab saja setelah fungsi else-nya. Baris kode yang nomor 9. Karena kalau seperti itu, oke, secara program nggak ada masalah, tapi nanti pembacaannya akan lebih susah. Yaitu di satu tab aja. Nah, good. Bayangkan saya dalam kan. Iya. Oh, jadi kalau harus sama kayak gini ya, padahal Asam ngetiknya beda. Coba diran lagi masih bisa nggak? Harusnya kan Asam sesuai. ngetik tidak. Bisa ya? Oke, good. Coba ya. Terus pilih kategorinya. Sesuai nggak? Oke, nice. Oke, mantap. Nah, itu Enggak, coba ini yang tadi itu yang bagus itu karena Asam ngetik tidak. ngetik apa? Tadi sebenarnya yang pertama kali Asam coba itu kan Asam coba yang tanda rantai. Ya, yang Nah, tidak. Asam ngetik tidak, bukan iya. Tapi kok benar ya? Karena yang dilihat selain outputnya itu algoritmanya juga, Asyam. Kalau memang algoritmanya udah benar, meskipun Asyam pilih tidak, dia akan menyeleksi semuanya. Gak masalah. Tapi pastikan, balik lagi ke Asyam ya tadi ya, pastikan tulisannya semuanya itu outputnya, misalnya yang print itu harus sama ya, besar kecilnya, jangan sampai beda. Oke? Nah, ini satu lagi yuk. Apa yang kurang betul di bagian program ini? Dari polanya terlihat enggak langsung. Oh, ada dua. Iya, harusnya ada dua. Apa itu kok ada C-nya di depan else? Dihapus dulu C-nya. Tahu. Mencet. Mencet ya. Oke, nah biasakan yang untuk indentansi yang ketujuh, Asyam, itu harus dimasukkan ke dalam else. Karena kan tadi itu miliknya else kan? Yang baris ketujuh. Iya. Ya, oke, itu juga ada dibenerin dulu. Oke, terus kemudian yang baris ketujuh itu tadi output cobalah ragam bawang dan peterseli itu miliknya else. Jadi harus diidentansi satu tab. Buat identansi satu tab. Ya, satu tab atau 4. Bukan dihapus tapi di tabnya tambah satu lagi. Tunggu, ini kayak gini. Kenapa tuh? Ngeblur. Oke, baris yang ketujuh. Oke, nice. Nah, coba sesuai nggak? Ada yang masih error nggak? Oh, ini kurang integer. Oke, good. Mana yang kurang integernya? Di bagian mana? Oke. Hati-hati ya. Lebih teliti lagi. Oke. Kebanyakan kurungnya. Oke. Good. Oke, coba lagi. Ada yang error nggak? Kita coba aja deh yang lain. Coba boleh. Oke,
Oke ya, good. Oke ya, jadi paham ya terkait dengan if else-nya, hati-hati. Else itu cukup sekali. Kalau dia ada 2 kali berarti itu ada else yang salah tuh penempatannya. Entah itu punyanya main function-nya atau yang nested-nya. Oke, sekarang Mister mau lanjutin dulu ya untuk yang nested if-nya. Oke, Mister mau share screen lagi. Course-nya kita stop dulu. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Nah, yang ini nanti kita akan membahas nggak hanya if dan if else saja. Satu lagi ada if, if, dan else akhirnya. Nah, ini yang tadi Mister katakan, jika memang ada beberapa variabel yang harus disesuaikan dulu, sesuaikan dulu dengan menggunakan apa? If sampai semuanya penuh, baru ketika dia itu selesai semua variabel diseleksi, baru kita gunakan yang lainnya, yaitu else. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini tadi yang awal kan kita menggunakan if ya, kondisi sederhananya. Kita harus membuat 3 nih. Padahal sebenarnya ini kalau kita mau lihat, ini tuh adalah kondisi selain yang ada di 2. Berarti harusnya bisa kita buat apa kalau kita ini else, betul. Nah, kita bisa nih, kita lihat di sini. Nah, else. Hanya saja kalau kita ingin membuat ini else dan biar dia 1 kali running untuk kondisi if, main if-nya, kita perlu memodifikasi yang kedua ini dengan menggunakan elif tadi yang Mister sampaikan. Ada namanya kodenya itu untuk kondisi pemeriksaan kondisi itu menggunakan elif. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi if, elif, dan else. Nah, else ini nanti rencananya di dalam kode ini akan kita buat mengcover bagian bawah. Elif itu adalah setelah if yang pertama. Kita buat di sini. Nah, gimana cara buatnya? Seperti ini. Ini nanti pengerjaannya sama seperti if else, hanya saja ada tambahan 1 lagi if yang akan menjadi seleksi awalnya. Oke, gimana Asyam? Ada yang mau ditanyakan? Itu tadi aku mau buka chatnya tapi malah kepencet yang lain. Oke. Siap. Kayak gini ya penulisannya. Gimana? Mau nanya apa? Elif. Iya. Apa mau ditanya dengan elif? Elif itu kepanjangan dari singkatan dari else if. Jadi di dalam semuanya takutnya ngetiknya salah. Lagi. Oke, good. Ya, betul. Untuk elif pada prinsipnya itu sama seperti if ya, Asyam ya. Dia tapi kalau dengan elif bedanya hanya dengan if saja 2 kali sama if dan elif. Itu kalau dia menggunakan elif, eksekusi filteringnya itu hanya dilakukan sekali. Jadi kode itu sebenarnya hanya mengcover 1 kali saja. Hanya dilakukan sekali jalan, kemudian diperiksa apakah sesuai dengan kondisi if pertama atau elif kedua. Setelah itu kalau dia ternyata masuk ke kondisi atas atau if, maka elif tidak akan dilaksanakan secara spontan. Tapi kalau if dan if, dia akan melakukan seleksi satu-satu. Nah, inilah yang namanya yang kita namakan sebut optimalisasi coding. Jadi pada saat kita menggunakan elif itu akan jalannya kode lebih optimal daripada kita mengecek 1 per 1. Nah, oke ya. Dan nanti untuk outputnya akan sama seperti if seperti biasa kalau kita menggunakan if yang sederhana. Contohnya lagi kalau kita tadi yang ada kasus sarapan. Ada yang ini makan malam dan bukan sarapan, atau yang juga bukan makan malam. Nah, ini kita bisa modifikasi juga biar dia 1 langsung perjalanan, 1 pengecekan dengan menggunakan if, elif, dan else. Jadi konsepnya sama sebenarnya. Gimana? Aku nggak nyadar, aku ngerasa kayak baru 30 menitan belajar tapi nggak nyadar udah sejam lebih. Nggak nyadar. Apa tuh? Asam ngomongin apa ini? Oh, waktu belajarnya ya. Oh iya betul. Oke. Nah, tinggal dikit lagi nanti biar supaya Asyam paham nih.
Mister ada minta waktu 10 menit lagi. Nanti biar paham dulu nih maksud dari if dan elifnya. Kemudian kita coba praktek sebentar aja. Nah, jadi tadi if, elif, dan else itu merupakan kombinasi dari gabungan if ya. Dan itu lebih optimal. Nah, sekarang kita coba deh langsung ke bagian course-nya. Sampai 4 aja deh. Coba course-nya Asyam di share screen. Sebentar. Oke. Soalnya tadi Asyam matiin. Oh, iya. Oke, dikit lagi. Habis itu udah selesai kita. Istirahat lagi dulu. Istirahat. Iya ya, udah 11.26 ya. Jadi udah lebih 10 menitan ya. Gak apa-apa. Kita belajar 10 menit aja. 10 menit lagi, tambahan 10 menit lagi. Supaya lebih paham nih terkait dengan if, elif, dan else. Nah, ini coba dimasukkan. Mana yang salah, mana yang betul. Oke. Hati-hati ya. Salah gimana ya? Oke. Ini yang if waktu lebih besar daripada 10, if waktu lebih kecil dari 12, ini salah. Salah apa betul nih? Masuk range-nya kan? Enggak. Masuk range-nya, jadi dia masuk ke dalam yang betul. Oke. Oke, kita cek dulu lagi. If waktu sama dengan 10, print promosi. Nah, ini juga bener kan? Secara penulisan programnya nggak ada yang error kan? Oke. If uang dikurangi total, tidak ada kembalian. Ini juga betul nih. Nah, ini berarti ada yang salah di sebelah sini nih. Sebentar, ini ada yang tadi yang belum diteliti yang sebagian sini nih. If harga sama dengan mana tadi? Yang baru masuk. Nah, itu. Oke. Mister nge-lag ya. Sebentar, Mister nge-lag nih. Oke. Jangan ya yang Cek dulu ya. Toko rekomendasi produk. Ini toko rekomendasi berapa sih? Nah, itu yang if uang dikurangi total itu sama dengannya kurang satu apa enggak? Coba cek. kurang. Nah, kurang. Oke. Berarti salah. Terus
satu-satu dulu ya biar nggak bingung ya. If waktu sama dengan 10, sebentar. Jangan terlalu cepat Asyam, nanti soalnya nge-lag nih punya booster ini. Oke, itu ya. If waktu lebih kecil daripada 12, itu betul ya kan? Kemudian bawahnya if waktu sama dengan 10, itu adalah perintah untuk komparasi ya, sama dengannya 2. Oke, betul. If waktu lebih besar daripada 10, berarti dia angka nih, membandingkan integer. Kemudian di bagian bawahnya, kalau dia diisi misalnya 11, berarti masuk ke dalam diskon. Masih betul. Coba bagian yang atasnya sekarang, if harga sama dengan yang mana nih? Oh, yang itu, oke. If harga 1 sama dengan harga 2, maka print diskon. Betul kan? Karena dia kondisinya untuk menggabandingkan harga 1 dengan harga 2. Betul? Masuklah ke dalam tidak salah berarti yang if harga 1 sama dengan harga 2. Oke, sekarang satu lagi terakhir. Harga 1 sama dengan harga 2, maka promosi. Kalau harga sama dengan harga 3, nah itu perbedaan variabelnya semuanya beda ya. Satunya harga 1, harga 2, dan harga 3. Nah, berarti udah betul semua ya. Masuklah ke dalam tidak salah. Coba sekarang masuk ke dalam answernya bener. Kok masih salah? Coba deh. Oke. Sabar sampai 4 aja dulu ya. Habis itu kita ini. Sepertinya ada error tuh di situ. Kenapa? Ngerjain yang nomor 3 dulu. Iya, nggak apa-apa. Soal tadi. Oke, habis ini aja dulu, istirahat dulu aja kali ya. Kayaknya Asyam lagi kurang enak badan atau gimana, Asyam? Enggak, itu enggak apa-apa. Cuma bagian pundak sama tenggorok doang. Oh, oke. Oke, satu lagi yuk. Situ kita istirahat. Toko rekomendasi 2. Enggak, tak udah ketebak ada di mana lagi. Udah? Mana lagi? Lagi dicari dulu. Kalau nanti terbiasa bakalan bisa langsung ketebak sih. Tapi hati-hati dengan indentasi ya. Space-nya itu harus sesuai sama, kalau dia mundur ke belakang, semuanya juga dimundurin ke belakang. Nah, termasuk print-nya itu juga dimundurin ke belakang.
Jadi biar terbaca lebih mudah terbaca. Oke, coba. Nggak berhasil. Nah, nanti yang kelima itu nanti dimundurin ya Asyam ya. Tapi coba dulu masuk. Iya. Baris kelima. Oke, baris kelimanya dimundurin dulu, diperbaiki dulu kodenya, itu kurang tepat. Oke, di run lagi biar di save. Bahas yang apa yang lagi deh. Ya, yang lain aja selain terlaris sama vegan, misalnya apa? Kategori susu misalnya. Coba, nanti dia munculnya di bagian else-nya enggak? Boleh. Oke, good. Coba ke yang nomor 1 dulu Asyam. Itu 1 itu ada bug. Tapi Mister mau kasih tahu ke Asyam. Ini sebenarnya udah bener yang dimasukkan Asyam. Tapi coba yang if waktu lebih besar 10 ini digeser ke kiri. If waktu yang paling bawah, nah itu digeser ke kiri. Salah. Coba di answernya dimasukkan. Oke. Tapi gini Asyam ya, ini sementara ini jawablah seperti itu dulu, tapi nanti itu bug ya Asyam ya. Coba masuk ke bagian satunya. Asyam lihat, if waktu lebih besar daripada 10, maka dia akan masuk ke dalam nested if-nya. Betul? Nah, nested if-nya ini lebih kecil daripada 12. Berarti kalau dia ternyata misalnya 11, masuk nggak ke dalam nested if-nya? Masuk ya. Berarti ini sebenarnya betul. Cuman ini karena ada bug di sistem, untuk membuat correct, buatlah seperti ini dulu. Nanti akan coba Mister follow up ke bagian adminnya. Oke, paham ya Asyam ya? Jadi ini sebenarnya betul, cuman karena ini untuk membuat sistemnya jadi mendeteksi benar, maka perlu dimasukkan ini gitu. Tapi yang perlu Asyam tahu, ini sebenarnya kondisi adalah yang betul, bukan yang salah seperti yang di bagian bawahnya itu ya. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan Asyam sebelum kita sudahi materi kita pada siang hari ini? Asyam cuma mau ngasih tahu. Apa tuh? Asyam udah nge-publish project baru. Oke, mana coba Mister mau coba cek Kemarin Mister cek di Asyam. publishnya nggak muncul. Asyam coba share screen nggak? Ya, boleh. Berarti udah ada masuk di community ya? Mana nih? Wih, yang ini ya, yang kayak bunga ya? Nah, udah Asyam publish padahal. Oke. Apa pointer title-nya? Iya, penunjuk. Kita harus ngegerakin dulu kalau penunjuknya. Kalau nggak digerakin, nggak bakal terjadi sesuatu. Oke. Coba Mister search pointer. Yes. Oke, nice. Oh, oke. Ini kayak spora gitu ya. Mantap. Paling nanti tinggal di ini ya, dimodifikasi lagi. Kalau Asyam ada ide lagi, kita bisa bangun lagi itu. Oke, good job. Ini udah Mister cari di community, udah muncul nih pointernya Asyam. Oke, mantap. Asyam juga masih ada yang lain. Udah dipublish belum? Tapi beberapa, Udah dipublish belum? Coba dipublish semua. Jadi nanti teman-temannya bisa ngelihat semua tuh. Nggak cuman yang ada di temennya Asyam, tapi yang di luaran sana di community juga bisa lihat projectnya Asyam. Iya, Kalau tapi dipublish. ada yang Asyam mau remove dulu soalnya ada yang lag. Oh,
Dragon Game gak boleh sampai kena ularnya naganya. Tapi naganya ularnya kan geraknya itu lurus. Nah naganya nggak bisa dikontrol. Jadi kalau harusnya random. Nah. Oke. Nanti coba dipublish ya. Nanti biar Mister juga bisa ngelihat tuh. Karena kalau nanti Udah dipublish, ya yang lainnya juga udah belum? Kayaknya udah sih semua. Udah semua. Oke, nanti coba Mister cek lah. Ini kenapa ini masih loading nih? Oh ya itu udah ada. Di Dragon Game. Yang ini Englishnya. Yang di sini, yang lagi dibuka. Oke. Udah kapan-kapan aja lagi ngebukanya ini kayaknya lama. Oke, nanti ini aja Mister langsung coba cek di projectnya Asyam ya. Yang di Dragon apa tadi? Dragon Game. Dragon Game. Oke, sip. Oke, Asyam nggak ada lagi pertanyaan ya? Nggak ada ya? Insya Allah bisa ngikutin ya. Nanti kalau ada masalah lagi, ada kendala, bisa langsung WA Mister. Nanti insya Allah kita bahas lagi di WA lagi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister mau cukupkan dulu materi siang hari ini. Terima kasih ya buat Asyam. Minggu depan kita balik lagi ke jadwal normal ya Asyam ya, jam 9 ya. Oke? Oke, nice. Oke, terima kasih Asyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Asyam kalau mau live. Wabarakatuh. Asam nih. Ya, bye.